Share kegiatan istri mulai dari cuci piring, cuci perabotan dapur hingga buat sambal goreng. Hai guys, di video kali ini aku mau share ke kalian ya bahwa ini full kegiatan istri lagi di dapur yang diawali dengan pertama-tama istri lagi beberes cuci piring, cuci perabotan dapur ini nih guys. Ini adalah kerjaan sejuta umat gitu ya guys, karena memang di setiap rumah itu pasti ada namanya sesi ngerjain cuci piring, cuci perabotan rumah tangga ini nih guys. Atau mungkin ada yang nyuci perabotan dapurnya itu sekali 2 hari ya, sekali 3 hari ya, atau mungkin ada yang 1 kali seminggu. Parah banget tuh kalau misalkan ada yang begitu. Aku yakin banget deh di setiap rumah itu pasti minimal sekali itu ada namanya cuci piring, cuci perabotan rumah tangganya gitu. Dan gak juga sekali sehari ya, mungkin ada juga 2 atau 3 kali sehari dalam nyuci piring, nyuci perabotan rumah tangga. Terlebih ini adalah kerjaan yang dominan banget dilakukan oleh kaum ibu-ibu. Makanya kita sebagai laki-laki, sebagai suami harus benar-benar ngertiin bahwa seorang istri dan seorang perempuan juga punya banyak kerjaan yang ini nih yang harus banget dilakukan. Tapi nggak jarang ya para suami itu menyepelekan kerjaan ini nih guys. Padahal kerjaan ibu rumah tangga itu adalah kerjaan yang sangat-sangat melelahkan, kerjaan yang sangat-sangat padat untuk dilakukan. Aku sebagai suami alhamdulillah sangat memahami itu. Makanya terkadang aku juga sesekali itu ngebantuin dan ngerjain bersama urusan rumah ini guys. By the way kalian kalau perhatikan barusan itu kan ada sampah-sampah bekas makan gitu ya. Itu harus banget dibuang ke bak sampah yang kecil, yang mini, yang warna hijau itu guys. Jadi aku saranin ya, misalkan kalian itu di tempat cuci piring itu jangan langsung dibuang begitu saja. Nanti takutnya itu kesumbat pembuangan limbah pencucian piringnya itu. Jadi harus ada disaring dulu sampahnya, nanti misalkan udah selesai baru udah dipindahkan lagi ke tempat bank sampah yang lebih besaran gitu untuk ditaruh di luar. Terus sekarang lagi proses pembilasan gitu ya. Utamakan pertama-tama itu di bagian barang-barang yang kecil dan ditaruh di tempat khusus seperti ini biar tidak kececeran, dan dilanjutkan lagi dengan piring-piringnya tak lupa dibilas dan ditaruh di rak piring. Bersyukur banget ya rak piringnya itu nempel sama keran tempat cuci piring begini biar meniriskan itu lebih gampang dan lebih nyaman. Next, setelah cuci piring itu sudah selesai, sekarang saatnya kita mau buat sambal goreng guys. Dan itu kacang panjangnya itu udah diiris-iris sama istriku tadi sebelum cuci piring itu. Dan sekarang saatnya lagi mengiris-ngiris bawang. Bukan mengiris sih sebenarnya, tapi lebih tepatnya itu lagi bersihin bawang muda ini nih guys, karena nanti ini mau diiris-iris dicampurkan dengan kacang panjang yang udah diiris-iris itu. Jujur aku sebenarnya bukan pencinta bawang, tapi kata istriku kurang lengkap rasanya ketika misalkan lagi buat sambal goreng kacang panjang ini tanpa adanya bawang muda seperti ini guys. Tak lupa dibersihkan bekas ngupas bawang merahnya yang tadi ya, biar sekalian aja bersih gitu, nyaman kerjanya. Lanjut dong, sekarang lagi mengiris-iris bawang yang udah dikupas tadi itu. Sebenarnya sih ada pengupas bawangnya ya, tapi karena ini bawang muda kayaknya kurang cocok untuk pakai alat itu. Sebenarnya ketika lagi ngiris bawangnya tadi itu, istriku juga lagi sambil goreng ikan teri ini guys. Pokoknya istriku bener-bener cekatan banget, gak mesti menyelesaikan satu kerjaan baru mengerjakan yang lainnya, bisa didobel-dobelkan seperti itu. Dan sekarang memasukkan irisan kacang panjang sama irisan bawang itu ke dalam wajan yang udah panas seperti ini. Lalu kemudian saatnya diaduk-aduk, dioseng-oseng sampai setengah matang gitu ya. Lalu kemudian sambil menunggunya itu agak layuan begini, ini istriku lagi bersihin cabai karena memang mau buat sambalnya. Pertama-tama ini dimasukkan bawang putih terlebih dahulu, lalu kemudian ini dimasukkan cabai yang udah dibersihkan tadi itu. Aku suka banget sama pedas, makanya cabenya banyak kan. Terus tak lupa juga dimasukkan garam dan terasinya. Gak lengkap rasanya juga dong kalau tanpa adanya micin sebagai penyedap rasa. Ayo nih, siapa di antara kalian pencinta micin? Fix kita sekomunitas ya. Next, setelah semua bumbunya itu udah kekumpul semuanya dicobek seperti ini, saatnya diulek-ulek guys. Ayo siapa di antara kalian yang pinter banget ngulek, bantuin ya. Ayo datang ke rumah. By the way aku baru tahu ya, ternyata ada loh yang nggak bisa ngulek sambal. Gimana ceritanya tuh yang nggak bisa ngulek-ngulek sambal? Makanya mandiri dong dari kecil, belajar dong dari kecil nih. Buat para bunda-bunda semuanya yang menyaksikan video aku ini, tolong ya, harus diajarkan mandiri, harus diajarkan dari dini gimana pekerjaan yang
sekiranya nanti itu ketika dewasanya itu nggak memalukan gitu. Masa cuma ngulek sambal aja nggak bisa? Terus sekarang adalah tahap terakhir ya kalau lagi ngiris-ngiris tomat seperti ini. Setahu aku begitu ya, dan aku juga udah tahu kali ya. Nah, kalau misalkan udah selesai diiris-irisnya, nggak lupa diulek kembali ya, biar tomat sama bumbu yang lainnya itu menyatu begitu guys. Sekarang ini kita lagi numpuk-numpuk mikirin seperti ini ya, karena memang nanti itu mau dicampurkan dengan tumisan kacang panjang tadi itu guys. Setelah ditumbuk-tumbuk semuanya, ini dicampurkan lagi ke dalam wajan yang berisi tumisan kacang panjang tadi itu. By the way, tadi itu sempat dimatikan dulu ya kompornya, karena ternyata buat sambal itu agak kelamaan gitu, takutnya nanti tumisannya itu kematangan gitu. Kalau emang udah dirasa cukup dan pas, saatnya ini dimasukkan sambalnya itu, lalu kemudian dioseng-oseng kembali. Kalau kalian perhatikan video-video aku yang sebelumnya, kalau nggak salah itu, ini sambal itu sering banget dibuat. Nggak tahu juga ya, pas ketika lagi bikin konten, pas lagi buat sambal ini aja tuh, jadi kesannya itu lebih sering gitu yang konsumsi sambal antap atau sambal kacang panjang ini. Padahal sih nggak sering-sering banget, cuman pas lagi bikin konten, pas juga tuh lagi bikin sambal ini, jadinya kesannya itu-itu aja. Terus sekarang lagi memasukkan ikan teri yang udah digoreng di awal tadi itu ke dalam tumisan kacang panjangnya. Wah, ini mah udah mantap nih kalau misalkan udah tahapnya seperti ini. Aku rasa semua juga udah tahu rasanya ya, udah tahu proses pembuatannya ya. Aku juga sok-sokan banget nih ngasih tahu tutorial ke kalian, karena aku yakin banget deh semua juga udah merasakan yang namanya sambal ini tuh sambal sejuta umat, sejuta Nusantara. Semua juga udah merasakannya, begitu kan? Tapi walaupun sama bahan, sama proses pembuatannya, soal rasa terkadang suka berbeda-beda begitu, iya kan? Komen di bawah ya. Oke guys, segitu dulu ceritaku A Day in My Life hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.